My Jesus, my Savior, Lord, is like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sekali lagi kita angkat pujian ini. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let it be praised, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares. To the promise. Nothing compares. Nothing compares. Saya persilakan hambanya untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Kiranya anugerah Allah menyertai kita semua di dalam minggu Sabat ini. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu karena kami mau hadir dalam persekutuan dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, sepanjang minggu berjalan telah kami lakukan aktivitas, kami mau masuk kepada minggu kudus, minggu Sabat. Kami ingin bersama dengan Engkau dan menghormati hari Sabat-Mu Tuhan. Engkau campur tangan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Pimpinan puji-pujian, tim multimedia, dan sebentar hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi dan urapan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan ibadah ini Tuhan, jemaat-jemaat yang lain yang belum join di ibadah ini Tuhan, mari Engkau gerakkan tim mereka supaya boleh bergas untuk masuk ke dalam link ini. Dan jemaat-jemaat yang nanti akan mendengarkan rekaman dari
ibadah ini Tuhan Kau berikan mereka kekuatan juga, Kau jamah hatinya, pergumulan mereka dijawab melalui firman Tuhan. Dan di saat ini Tuhan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini, kiranya pertolongan anugerah berkat penyertaan Allah dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya menyertai kita semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur, kita berterima kasih untuk Tuhan kita yang luar biasa. Untuk kesekian kalinya, kita ada lagi, saya percaya di rumah Bapak Ibu sudah mempersiapkan setiap lilin mengawali Minggu Adventus, karena hari ini adalah Minggu Adventus pertama. Biarlah di setiap rumah kita ada lilin yang menandakan bahwa kita mempersiapkan diri untuk menantikan Dia yang lahir beberapa ribu tahun yang lalu. Dia Allah yang sama yang tidak pernah berubah. Dan saya percaya karena Dia Allah yang sama dan tidak berubah, pastinya memberkati Bapak Ibu semua. Di hari ini mungkin ada yang hari spesial, ada yang bersukacita, ada yang mungkin mengalami berbagai macam hal. Bolehlah sharing dengan kami supaya saling menguatkan. Sebelum Bapak Ibu akan memberikan kesaksiannya bagi Tuhan dan menguatkan kita semua, sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Dia lahir untuk kami. Yaitu firman Allah. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sekali lagi angkat pujian ini, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus Juru Selamat dunia. 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 Praise the Lord. Iya. Saya persilahkan Bapak Ibu. Diberikan kesempatan sampai bulan Desember Bapak Ibu dalam suasana ibadah kita boleh bersaksi seperti begini. Tapi nanti mengawali tahun kita. Silakan Om David dulu mau puji-pujian. Kalau nggak ada saya mau deh. Oh iya, sambil. Om David, setelah Om David, Tante Eda boleh bersaksi. Mantap. Kedengaran ya, Bu? Kedengaran Om. It's a foreign battlefield where I finally find you real. Lord, in this world I long to be. In the desert without a dream, on some old sea about to see. Lord, I go if you just speak to me. Speak the word, Lord, my ears long to
word, Lord, and you serve real good. Now there's been time that I complain as life rocked against the grain, and I recall those time you took me to my knees. But the one thing that I could do, so I still know this thing to you. For have you, Lord, who took my cross to Calvary. Speak the word, Lord, my ears long to hear you. Speak the word, Lord, my heart aches to know. Speak the word, Lord, I'll be what you have me to be. Speak the word, Lord, and your servant will go. Speak the word, Lord, my ears long to hear you. Speak the word, Lord, my heart aches to know. Speak the word, Lord, I'll be what you have me to be. Speak the word, Lord, and your servant will go. Speak the word, Lord, I will long to hear you. Speak the word, Lord, my heart aches to know. Speak the word, Lord, I'll be what you have me to be. Speak the word, Lord, and your servant will go. Speak the word, Lord, and your servant will go. Go, I go. Praise the Lord. Terima kasih Om David untuk kesaksian pujiannya, menguatkan kita. Biarlah Tuhan berbicara, hati kita perhatikan, telinga kita perhatikan, persoalan kita berlalu. Amin. Silakan Ibu Diaken Eda untuk kesaksiannya. Terima kasih kesempatan diberikan buat saya. Saya ingin menyaksikan mengenai hari Jumat lalu ya. Hari Jumat itu ada COC. Terus Vera telepon. Vera itu paling rajin benar-benar. Mami, ntar ada COC ya Mami, tapi nggak ada yang bawa renungan. Hah? Nggak ada yang bawa renungan karena pendeta Lydia sakit. Oh gitu ya? Ya oke. Udah gitu kira-kira siang ya, mulai siang jam berapa itu memang hujan. Hujan itu hujan deras, hujan angin, hujan deras, mulai sore itu hujan. Cuman saya berdoa Tuhan sebentar ada COC. Tolong Tuhan biar hujan itu berhenti, saya bisa berangkat. Kira-kira sampai jam berapa ya? Memang masih hujan. Akhirnya berhenti jam 6 apa lewat dikit. Berhenti sih enggak. Tapi itu memang tantangan saya, iblis memang menyerang. Itu hujan. Masalahnya kalau saya harus naik Grab ke sana ya. Jadi hujan. Dalam keadaan hujan saya harus pergi. Di rumah saya tiba-tiba tempat tidur saya bocor. Terus saya mau naik Grab itu Grabnya nggak ada. Pokoknya macam-macam. Mana lagi paman piring agak ini minta ini. Sebenarnya secara manusia kalau saya bilang saya nggak mau pergi itu wajar lah kalau buat saya pikir ya. Tapi saya udah berdoa Tuhan tidak Tuhan.
kalahkan Tuhan, mari Tuhan, saya bisa mengalahkan semuanya ini. Jadi saya tunggu Grab, nggak ada. Akhirnya saya jalan ke depan. Saya jalan ke depan, ada file. File itu biasanya malas mengantar. File antar mama dong, mama mau kebaktian. Terus katanya, oke mah, tapi itu udah hampir jam 7 ya. Jam 7 kurang 10. Saya berjalan memang agak hujan. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau jalan. Saya percaya Tuhan ini hujan akan berhenti. Saya sampai di sana dan Tuhan, biar saya pulang juga tidak takut banjir. Karena memang hujan itu hujan deras ya. Dan puji Tuhan saya sampai di sana, hujan berhenti. Dan satu lagi saya mengucap syukur, WL-nya itu Pak Yohanes. Ternyata luar biasa. Jadi saya mengucap syukur, Tuhan itu begitu mencintai kita semua. Dan saya bilang, Pak Yohanes, kapan-kapan mau ya, siap ya untuk jadi WL di gereja. Oke, siap. Saya bilang, Pak Yohanes ini menunjang dengan suaranya dia. Dan memang dia bagus sih, saya lihat. Tapi saya bilang, Pak Yohanes, mesti banyak latihan. Kalau Pak Yohanes, oke, saya siap. Katanya Bu Novi, udah lama emang Pak Yohanes kepengen tuh WL. Saya bilang, oke, nanti saya bilang ke gereja, saya lapor bahwa ada lagi WL kita yang siap mau dipakai. Dan saya mengucap syukur Tuhan luar biasa yang sangat mencintai saya, mendengar doa kami walaupun kita ada renungan dikit ya. Dan saya ngelihat memang COC Kemandoran luar biasa, mantap. Ya memang tidak hanya berapa orang kali 10 orang kurang lebih ya, tapi mengucap syukur mereka pada rajin mau hadir. Dan ada satu lagi, saya punya kesaksian. Tadi malam ada teman saya datang, tiba-tiba nongol datang. Lagi kami ngobrol dengan anak-anak, saya ngobrol dengan anak-anak, terus saya bilang, Bin, kamu kok baik banget sih beliin orang-orang gini. Ya itulah saya punya persiapan katanya untuk masuk surga. Saya biar bisa nabung. Iya, kan kita kalau berbuat begini pahala kan baik. Sama juga kamu kan katanya, enggak. Oh saya enggak. Terus saya bilang, lah kok enggak? Saya enggak. Saya punya Tuhan Yesus yang punya surga, yang jamin saya. Ngapain saya mesti begini-begini? Karena saya dijamin bahwa saya akan masuk surga. Oleh sebab itu saya harus berbuat baik. Bukan baik dulu baru saya masuk surga. Enggak. Oh gitu ya? Terus itu ada pengakuan dosa loh katanya. Ada teman saya bilang pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Oh iya kita memang ada pengakuan dosa. Emang kita ada pengakuan. Tapi itu kita kan harus mengaku dosa kita. Oh kalau gitu iya deh. Tapi dia sempat diam. Karena saya bilang, Tuhan Yesus juru selamat saya. Dan saya mengucap syukur, dia mau dengar, dan saya terus doakan dia, biar Roh Kudus bekerja buat dia. Terima kasih, itu kesaksian saya. Terima kasih, Bu Diaken Eda, untuk bersaksi, untuk menguatkan kita semua. Maju terus untuk COC-nya, luar biasa, semakin dipakai Tuhan. Kita tetap untuk kerinduan mempersiapkan untuk acara Natal untuk COC supaya semua berjalan dengan baik di tanggal 24 khususnya COC Kemandoran. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Oke. Saya percaya semua kita dikuatkan, diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa, sehat terus, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Sambil tetap kita mendoakan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa dan puji sembah, dan selanjutnya akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tetap kita mendoakan orang tua, sama saudara, keluarga kita yang mungkin sakit, kita tetap bawa dalam doa, secara khusus untuk pendeta Lydia, juga dengan orang tuanya yang sementara sakit, kita tetap dukung dalam doa supaya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala, sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Setelah kau lihat kebaikan, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. kau dapati aku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Saya persilakan untuk Pak Gembala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena di pagi hari ini Tuhan, atau di siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali masuk ke dalam ibadah-Mu Tuhan, ke dalam penghormatan hari Sabat-Mu Tuhan, ke dalam kebenaran firman yang akan kami dengarkan Tuhan, Ya, benar, Yesus. yang akan menguatkan kami Tuhan, Amin. memberikan kami kekuatan Tuhan, Amin. karena firman itu akan mendidik kami, Amin. mengajar kami, membentuk kami, Amin. membawa kami masuk semakin dalam ke dalam pemahaman bagaimana rancangan Engkau siapkan untuk kehidupan kami. Amin. Dan bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap orang percaya. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus, taruh perkataan firman-Mu dalam bibir hamba-Mu dan pikiran dan hati hamba. Supaya firman yang disampaikan bisa menguatkan jemaat-Mu yang ada dalam Zoom ini atau nanti akan mendengarkan melalui rekaman. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Harusnya pendeta Lydia yang bertugas, karena pendeta Lydia lagi tidak enak badan, saya yang menggantikan. Jadi saya dapat tugas 2 kali, hari Minggu ini sama minggu depan, karena perjamuan kudus. Puji Tuhan, karena kita GKIC Given sudah mulai menemukan model dari pelayanan kita. Ya, kita akan berkembang dengan model komsel atau COC dan mengakuisisi atau bekerja sama dengan ministry-ministry. Kemarin saya sudah membuka pos PI dari sebuah ministry yang nantinya akan bergabung di gereja Jatinegara nanti yang akan kita buka. Dan kebetulan di situ banyak hamba-hamba Tuhan, jadi nggak usah panik nanti siapa yang mau melayani sana. Ya, kita hanya bawa badan aja ke sana, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang mengatur semua kegiatan di situ, yang akan melakukan penginjilan. Kita sudah mulai bentuk. Sebetulnya pembentukan ini sudah saya dapatkan hikmat dari Roh Kudus sejak tahun 2021 ini. Tapi karena pandemi kita nggak bisa jalankan. Kita berdoa 2022 kita tancap gas nih. Oleh sebab itu nanti setelah acara Natal kita akan bikin raker untuk seperti biasa tiap tahun kita bikin raker kan. Kita akan bikin raker. Hanya tahun ini kita nggak bikin raker ya dulu ya. Ya enggak ya. Nah, kita bikin raker karena kita mau persiapkan pelayanan kita ke depannya. Iya. Saya percaya dengan firman Tuhan, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati perkara yang besar. Amin. Dan itu terjadi dalam pelayanan. Saya nggak pusing mau kita kecil seperti apa. Saya punya Tuhan yang saya yakin dan sangat percaya akan membesarkan kita pada harinya nanti. Oleh sebab itu, kita butuh banyak berdoa untuk program kita, dan kita butuh berdoa untuk Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan bergabung dengan GKIC Given. Di sini sudah ada orang-orang, dan saya berharap juga nanti di tahun 2022
penasihat gereja, dalam hal ini Om David dan Ibu Wilma, bisa memberikan kontribusi yang cukup besar kepada kita, memberikan arahan-arahan waktu di raker. Kalau mungkin rakernya tidak bisa hadir, saya akan buka rakernya, ada yang paralel, ada Zoom sama dengan yang hadir. Firman Tuhan saya akan sampaikan dalam sebuah tema yang cukup menarik, yang saya juga tadi malam dan tadi pagi mempersiapkan ini, sangat terberkati. Sukacita yang mendatangkan kelimpahan. Waduh, dahsyat sekali. Sukacita yang mendatangkan kelimpahan. Memang kalau kita pikir-pikir, apa sih maknanya? Banyak orang tidak mencapai kelimpahan itu karena hidupnya tidak ada sukacita. Ya, saya sangat salut kepada kesaksian-kesaksian dan Om David yang selalu mempunyai bersaksi terus, Ibu Wilma yang dengan ketat dan berdahsyat mengejar disertasinya, dan dia rasakan banyak pertolongan Tuhan terjadi. Dan saya yakin semua kita di sini, ada Tante Eda yang tadi sudah mengatakan COC Kemandoran. Memang COC Kemandoran itu saya berdoa untuk cikal bakal jadi gereja. Itu sudah pasti itu. Ya, Jatinegara juga itu akan jadi gereja mulai Januari di Cipinang itu. Saya berdoa. Jadi karena kita bayangkan saja, waktu saya pernah di organisasi politik, ya, saya sharing sedikit. Untuk organisasi politik itu tidak menang di pemilu, kalau enggak saya jadi repot. Ya, itu saya ketua DPD DKI. Saya bentuk itu DPC sampai ke kecamatan. Ya. Terus saya mulai dapat hikmahnya sekarang. Oh, berarti Tuhan pernah kasih saya belajar di situ. Untuk Tuhan ajarkan saya bagaimana engkau membentuk DPC seperti apa isinya. Jadi semua yang pernah kita lalui itu rencana Tuhan. Ya. Dan di dalam rencana Tuhan, harusnya kalau kita tahu itu, kita akan hadapi dengan sukacita. Dan kalau kita tahu sukacita itu harus kita hadapi, kita akan berkelimpahan. Kelimpahan tidak selalu berbicara materi, tapi kelimpahan berbicara apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebuah pertolongan Tuhan, sebuah anugerah Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita. Di hadapan Tuhanmu, huruf besar, ada sukacita. Berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada sukacita yang berlimpah-limpah di tangan Tuhan. Tapi kenapa sampai hari ini ada anak Tuhan yang belum merasakan kelimpahan itu? Karena dia mengukur kelimpahan itu dari materi. Dia tidak mengukur kelimpahan itu dari kesehatan yang Tuhan berikan. Dia tidak mengukur kelimpahan itu dari berkat yang Tuhan berikan. Kita bangun pagi-pagi, Tuhan sudah berkati hidup kita. Banyak orang percaya dan banyak gereja-gereja mengukur kelimpahan itu dengan berkat. Padahal di saat kita tidur pun Tuhan memberkati orang percaya. Apa itu sukacita? Atau kelimpahan? Yesus menjanjikan kelimpahan buat orang percaya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, pencuri datang mengambil semua harta kita. Ya, nanti baca setelah ibadah, Yohanes 10. Tapi aku datang memberikan sukacita, memberikan hidup, dan memberikan kelimpahan. Kelimpahan itu dalam bahasa Yunani adalah perison, yang berarti sangat, sangat tinggi, melampaui ukuran. Itu kelimpahan. Melampaui ukuran pemikiran manusia normal.
kita tahu banyak sekali orang-orang Yahudi memiliki kekayaan yang di atas rata-rata. Kita tahu itu. Karena janji orang Tuhan kepada kita adalah sebuah kelimpahan. Setelah kita mendapat kelimpahan kesehatan, kita mendapat kelimpahan hikmat, Roh Kudus, kita mendapat kelimpahan pengetahuan akan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan akan susulkan dengan kelimpahan berkat. Kenapa? Karena kita memiliki hikmat, kita memiliki kekuatan doa, kita selalu bawa urusan kita, pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi apa itu sukacita? Gembira, hati yang senang, atau sebuah keberhasilan. Coba kita lihat, saya kasih analogi, pemahaman. Anak kita, begitu dia lulus sebagai sarjana atau SMP atau LTH, bagaimana sukacitanya? Mukanya banyak sekali menggambarkan sebuah ekspresi yang tidak bisa kita gambarkan. Karena perjuangan dia yang sangat lama ketika mengenyam bangku pendidikan, berhasil mendapatkan hasil. Dia lulus dengan baik. Apalagi kalau ditambah dengan lulus dengan nilai terbaik, itu namanya kelimpahan yang tidak bisa diukur. Kalau kita mau lebih dalam lagi masalah kelimpahan, saya nanti akan baca di dalam Ulangan 12 ayat 6 dan 7. Ya, masalah sukacita dan kelimpahan. Ulangan 12 ayat 6, tapi nanti jemaat bisa baca seluruh pasalnya. Kita baca dalam Ulangan 12. Ulangan 12 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan sisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Syarat utama kita harus lakukan persembahan kepada Tuhan. Berbicara persepuluhan, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan dalam pemahaman saya sebagai hamba Tuhan, kita tidak usah bicara dengan materi, tapi kita bicara persepuluhan waktumu. Tuhan memberikan waktu 24 jam setiap hari. Ya. Dan 1 tahun 365 hari. Berapa besar persentase kehadiranmu dalam gereja atau kau berdoa atau kau mendengarkan firman Tuhan. Makanya banyak orang percaya tidak mencapai kelimpahan itu. Sebagaimana saya sampaikan itu. Karena apa? Karena mereka tidur iman mereka. Kalaupun mereka bangun, mereka berdoa. Ketika mereka amin, mereka sudah bangun pagi-pagi. Ya. Padahal sekarang semua teknologi membantu kita untuk dekat dengan Tuhan. Di tengah kesibukan kita, tinggal kita baca smartphone kita, baca ayat yang ada di smartphone kita.
Saya sampaikan sekali lagi. Ulangan 12. Disinilah kelimpahan Tuhan menjadi kunci utama orang percaya. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu. Korban bakaran, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu. Persembahan khusus itu berbicara apa? Janji iman. Korban nasarmu. Mana nasarmu ketika engkau menghadapi sakit, ketika engkau dijamah Tuhan, ketika engkau ditolong Tuhan, aku akan memberikan waktumu untuk Tuhan. Mana? Korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung, lembu sapi dan kambing dombamu. Pada ayat 7 mengatakan, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan. Kalau engkau memberikan itu, engkau akan makan di hadapan Tuhan. Allahmu bersukaria, kamu dan sisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan. Catat ini baik-baik. Yang sekarang ada dalam online ini maupun sebentar yang mendengarkan, ya. Kalau engkau tidak pernah mencapai apa yang engkau idam-idamkan, atau engkau harus introspeksi diri. Dan sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan Ulangan 12 ayat 6 itu kunci keberhasilan dan kelimpahan orang percaya. Kata sukacita di dalam Alkitab, perjanjian terjemahan Indonesia, muncul 225 kali, sementara bahagia hanya 43 kali. Dalam English Version, sukacita 199 kali, dalam bahagia hanya 13 kali. Ya kan? Artinya apa? Artinya sukacita itu sangat besar dan memiliki peluang dimiliki oleh orang percaya. Kita baca di dalam Filipi 1 ayat 3 dan 5. Apa itu sukacita? Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sukacita itu identik atau erat kaitannya dengan Injil. Coba kalau kita lagi moodnya tidak baik atau istilah sekarang bete-bete ya. Kita baca Alkitab firman Tuhan. Pasti Roh Kudus menjamah hidup kita dan merasakan sebuah sukacita yang besar. Ada 3 konsep pemahaman dalam kita mencapai sukacita itu. Ya. Hari ini saya akan bicara 3 poin. Supaya kita akan masuk kepada pemahaman, oh ini harus kita lakukan agar sukacitaku berkelimpahan. Dan dampak dan efek dari kelimpahan itu berkat Tuhan. Saya kasih contoh yang paling konkret. Ya. Ketika engkau bertemu dengan seseorang, ya, mungkin mau lakukan bisnis, atau mungkin lagi tunggu dosen mau bimbingan, atau mungkin mau ketemu saudara yang akan membeli kita punya masakan di rumah, karena sekarang banyak model sistem berjualan model home industry atau home online, ya kan? Dia suruh tunggu kita, ya kan? Kalau kita tidak punya sukacita, kita menggerutu. Dia masih ada tamu 2 jam, 3 jam. Tapi kalau kita punya sukacita, dampaknya apa? Dampaknya sebuah pencapaian yang dia akan rasakan, oh masakan Ibu Lulu enak sekali nih. Akhirnya repeat order. Itu contoh sederhana. Tapi kalau kita murung-murung, ngambek-ngambek, mana pernah ada berkat akan datang dalam hidup kita.
Ada orang yang ketemu orang mukanya kayak Popeye Tono, ya kan? Cemberut begitu. Ya. Orang mana mau sukacita dengan dia? Saya pernah melakukan riset di sebuah mall, ya, dengan sebuah bentuk muka orang. Ini saya lakukan nih waktu saya duduk sendirian, duduk teman saya. Saya lihat semua, ya, itu puluhan ratus orang lewat ke kanan. Begitu orang itu jalan dengan muka cemberut, saya bilang saya stres dengan orang itu. Tapi begitu saya lihat ada yang senyum begini, wih sukacita kita lihatnya. Nah itu coba sekarang kita riset. Supaya kita tahu harus setiap hari memberikan senyum kepada semua orang. Poin yang pertama untuk mencapai kelimpahan dari sukacita itu. Yang pertama, berpusat pada Allah. Artinya apa? Selalu memikirkan kebaikan Allah. Amin. Ini kita mulai ketemu nih poinnya nih, ya. Selalu memikirkan kebaikan Allah. Mesra dengan Tuhan. Di mana ayatnya? Ada ayatnya mesra dengan Tuhan. Nanti saya tunjukkan. Berpusat dengan Allah, selalu memikirkan kebaikan Allah. Sehingga kita akan senyum kepada setiap orang. Ya. Kita akan berbaik hati kepada semua orang. Ya. Saya berani jamin muka jemaat semua yang wanita akan yang cantik, yang laki-laki yang makin ganteng karena senyum terus. Apa menangnya artis Korea dengan kita? Artis Korea itu senyum terus. Ya kan? Selain dioperasi ya senyum terus. Nah ini supaya nggak ngantuk, ya kan? Saya nggak bicara orang operasi itu sesuai dengan Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang dia bingung. Contoh ya, saya kasih contoh. Berubah kita bukan sudah berubah semua, Tuhan bingung. Bukannya kau Joshua, kan gitu ya nama. Sekarang apa? Yosafat. Saya kadang kenal nama Yosafat, kan gitu. Filipi 1 ayat 8 dan 11 sampai 11. Kita buktikan firman Tuhan. Filipi 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya 11. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Mesra dengan Tuhan. Rasul Paulus dia bermesra dengan Tuhan. Dan dia menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aduh, dahsyat sekali. Penuh dengan buah kebenaran. Apa itu? Buah kebenaran. Kelimpahan-kelimpahan yang datang dalam kehidupan kita adalah buah kebenaran. Dan semakin mendapatkan pengertian, pengetahuan yang berlimpah dalam hal pengertian atas apa yang ada atau yang kita kerjakan dengan kesatuan dengan Yesus Kristus. Kalau engkau sudah berpusat pada Tuhan, engkau akan dapat memilih mana yang baik dan tidak baik. Karena Tuhan akan berikan engkau hikmat. Jadi mari hari ini kita kembali kepada pemikiran. Kalau engkau mau sukacita berkelimpahan efeknya, dampaknya dalam hidup kita penuh dengan yang pertama, selalu berpusat pada Allah. Mulai hari ini, firman itu disampaikan, saya dan saudara jemaat, kita berpusat kepada Tuhan. Jangan pernah memikirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan berpusat kepada Tuhan, kita akan semakin mesra dengan Tuhan. Dan saya kasih contoh ya. Ya, ini contoh sebuah pasangan. Kalau pacar atau suami, istrinya mesra dengan dia, ya kan? Tentunya apa yang dia minta akan diberikan.
Ya, panggilan anak sekarang begini nih, bahasa milenialnya. Beb, gue mau yang itu dong, Beb. Ambil. Berapa? Sesuka hatimu. Nah, kalau kita mesra dengan Tuhan, Tuhan akan bilang, ambil sesuka hatimu. Because our God have all the world. Dia adalah Allah yang kaya. Waduh, kita udah tepat sekali kita dengan dia. Ya. Sementara masih banyak orang yang masih mencari-cari. Kalau kita sudah tepat, kenapa kita sudah ditebus tunai? Dia sudah membuktikan dia mesra dengan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Mari kita berpusat kepada Tuhan dengan penuh kemesraan dengan dia. Sehingga orang melihat kelimpahan hidup. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini nih, mesra dengan dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, kenapa sampai sekarang kita tidak berhasil? Kita tidak mencapai apa yang kita rencanakan. Karena engkau ada di luar dia. Jelas firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat 5. Di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar dia, we have nothing. Di luar dia tidak akan ada apa-apanya. Ingat baik-baik. Jadi ayat ini mengajak kita bukan hanya kita membersihkan karakter kita, ya, tapi dia mengajak kita tinggal di dalam dia. Dan kalau engkau tinggal dalam dia, engkau berpusat dengan dia, engkau mesra dengan dia, kamu dapat berbuah banyak. Kamu dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin orang kerjakan. Karena over kelimpahan tadi, bahasa Yunaninya kan, poison. Perison. Apa itu perison? Sangat tinggi, melampaui ukuran. Jadi kalau tiba-tiba Pak Indra ikut tender, ya, terus Pak Indra menang dengan angka yang sebetulnya itu paling mahal, itu melampaui ukuran. Tapi orang merasa bingung, tapi kita tahu itu karena karunia Tuhan. Orang lain bingung. Perusahaan tender angka paling besar, kenapa bisa menang? Baru-baru ini perusahaan saya, kita menang ikut tender. Ini melawan perusahaan-perusahaan raksasa BUMN. Ya kan? Tapi karena saya selalu berdoa untuk company kita menang. Kita menang tender di gedung KPK Jalan Dewi Sartika. Lawannya perusahaan-perusahaan raksasa, ya Bululu kan bagian dari part of our company. Kita nggak sebanding dibanding Wika. Gedung kita di Bona Indah, Wika di MT Haryono segede apa itu, ya kan? Tapi kita tembus kemana-mana. Ini namanya di luar ukuran, di luar pemikiran. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Ya. Rumah tangga, perusahaan, usaha. Kalau ada orang percaya di situ. Kampus, pendidikan. Kalau ada orang percaya di situ. Ada dia yang berdoa untuk itu. Amin. Ada dia yang bermesra dan berpusat dengan Tuhan. Ada dia.
buah kebenaran. Yohanes 15, tadi mengatakan berbuah banyak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah banyak. Apa buahnya? Kita lihat di dalam Galatia. Ini standar orang percaya. Ini hukum orang percaya. Harus ada di setiap hidup orang percaya. Ayat 22. Jadi kalau ada orang percaya masih simpan-simpan dendam, itu bukan orang percaya. Saya mau sampaikan ini. Masih hitung-hitungan, bukan orang percaya. Ya. Oh, pendeta lu ngomong aja. Saya lakukan itu. Sakit memang. Kita baca. Tetapi buah roh itu ialah kasih, ya. Kasih. Ya. Ini standarnya. Kalau engkau mencapai kelimpahan, ini kasih, ini kuncinya. Selain tadi Ulangan 12, ini kunci keduanya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dalam Tuhan dan dalam hidup dan dalam dalam pasangan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Itu dia. Kunci keberhasilan kita hidup dalam kelimpahan. Yang ketiga sekarang. Tadi berbuah kebenaran. Sekarang ketiga. Lakukan kasih. Tadi kasih. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Banyak orang percaya hitung-hitungan dengan Tuhan. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau engkau penuh hitung-hitungan dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan berbicara begini ya, berbicara kepada pelayanan Tuhan, kepada saudaramu, berbicara hukum kasih, ya. Dia pelit sama saya cuma mau kasih 10.000 aja buat ongkos pulang. Engkau akan diukur seperti itu. Engkau pulang dari rumah saudaramu, dia kasih 10.000 sama engkau. Itu kira-kira contohnya. Oh, saya kan tidak punya apa-apa. Semua alasan itu sudah dikunci dengan Tuhan. Oh, saya nggak punya uang banyak. Oh, saya nggak punya usaha. Oh, saya tidak ada apa-apa buat kasih Tuhan. Ulangan 12 saja bilang, perpuluhan itu, tadi saya kata, waktu itu buat Tuhan, itu sudah Tuhan terima. Tuhan tidak minta materimu, Tuhan minta perpuluhan waktumu aja, kamu udah pusing. Nah, Markus 12 kita baca, supaya kita tahu kita nggak bisa menghindar dari firman Tuhan. Nggak bisa punya alasan dengan Tuhan. Apalagi sekarang ibadah online kan. Aduh, mau ke ATM sana susah, jauh. Mau transfer ke rekening Diaken Erik. Padahal untuk pelayanan nama Tuhan. Saya mesti sampaikan ini. Karena saya hamba Tuhan, jadi saya harus jelasin. Markus 12. Markus 12 ayat 41-44.
Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Kalau zaman sekarang memperhatikan banyak orang datang ke ATM atau mobile banking transfer ke gereja. Saya bicara ini karena saya nggak perlu transferan. Saya perlu semua diberkati kelimpahan, jadi saya bisa sampai kebenaran firman Tuhan. Lagian saya juga nggak digaji dari gereja kan. Memasukkan banyak peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ini nggak ada artinya nih 1 duit waktu zaman. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Haleluya. Kalau engkau mau berhasil dalam hidup, sukacita dan berkelimpahan, ini kuncinya, 3 poin kuncinya. Engkau harus memberkati banyak orang, dan engkau harus memberi dari kekuranganmu, bukan karena engkau kurang, engkau tidak memberi. Saya saat ini melakukan pelayanan memberi dari kekurangan saya. Saya nggak bilang saya berlebih-lebihan. Penuh dengan kekurangan. Tapi saya harus melayani Tuhan. Pergi. Hari ini firman Tuhan cukup keras. Karena saya dari tadi malam saya berdoa, Tuhan bilang sampai kali ini. Kuca mereka, Hizkia. Spul, kata orang. Spul, kuca. Peres. Jadi nggak ada, saya nggak punya apa-apa. Janda miskin 1 duit, dia Tuhan bilang itu paling besar. Dan dia mendapatkan kelimpahannya karena dia paling besar. Ada amin? Nah, apa sih efeknya kalau kita melakukan tahapan kunci ini? Nanti kalau udah selesai, dengar lagi recording khotbah ini. Supaya masuk di hati. Supaya kita semua diberkati. Saya mau jemaat GKI pulih semuanya, pulih ekonominya. Itu. Dan kita akan melihat hidup kita, Ulangan 28. Kita balik ke Ulangan lagi. Ini indah firman Tuhan. Ulangan 28. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharannya. Amin. Dan yang melimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman. Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta-minta. Kita tidak pernah meminta-minta. Kita berikan pinjaman. Ini namanya offer. Perison ini, perison. Engkau memberikan pinjaman. Perison. Offer. Dan tidak akan ada perubahan. Yakobus 1 ayat 17. Kita lihat ayatnya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Tidak akan berubah. Apa yang kau kerjakan tidak akan berubah. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan. Saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan supaya semua jemaat yang ada saat ini maupun yang mendengarkan recording ini diberkati dengan kelimpahan. Itu yang saya rindukan, supaya kita akan melihat anak cucu kita tidak akan meminta-minta, tetapi anak cucu kita memberikan pinjaman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman telah hamba sampaikan. Urapi semua jemaat-Mu yang mendengarkan online ini maupun yang mendengarkan rekamannya, Tuhan.
Engkau campur tangan hidup mereka, berkati Tuhan. Karena mereka menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang menebus mereka dengan pengorbanan di kayu salib. Allah yang memberikan anak yang tunggal untuk menebus kami semua. Allah yang akan memberkati kelimpahan dari setiap usaha yang kita lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan persiapan ibadah Natal kami Tuhan. Berkati Ketua Panitia Pak Indra yang mempersiapkan itu dan semua diakan Tuhan. Campur tangan Tuhan supaya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembali kepada Bu Lulu. Amin. Terima kasih Pak Gembala untuk penerangan firman-Nya yang menguatkan, menegur kita semua, dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Jika Bapak Ibu masih untuk berkati lagi dengan penerangan firman Tuhan, diriwain kembali, diingatkan kembali, Bapak Ibu boleh nantinya akan mendengarkan lewat recording di YouTube. Itu semakin kita diberkati setiap saat. Sebagai respon terhadap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala, mari Bapak Ibu di tempat kita masing-masing, kita mengakui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdasarkan sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sana, di sebelah kuasa, dan akan tanda di sana untuk menghakimi yang lain hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salah satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita untuk menopang gereja dalam memberikan persembahan dan terus diberkati Tuhan, saya ambil tadi dari Bapak Gembala punya. Salah satu ayat firman Tuhan adalah, kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, korban nasarmu, dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing domba. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita memberi dengan, jangan melihat jumlah kita, berapa yang kita memberi, tapi mari kita memberi menopang pelayanan Tuhan melalui nomor rekening yang disampaikan nantinya di grup. Biarlah Bapak Ibu semakin diberkati. Sambil persembahan kita akan untuk seminggu ini kita memberi, keluarga Armstrong akan mengangkat pujian persembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Aku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang anugerah sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terima korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mohon kesediaan Ibu Diaken Christine membawa kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali ya Bapa pada malam hari ini, pada siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama Tuhan memuji memuliakan Engkau, mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Pendeta Hizkia sampaikan Tuhan, kami belajar banyak hal Tuhan, di mana Engkau juga mengajarkan sukacita yang mendatangkan kelimpahan. Kelimpahan di sini berbicara tentang anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami dapat merespon setiap firman yang Tuhan sampaikan Tuhan, dan kiranya hidup kami berkenan dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Ajar kami Tuhan, kami memberi dari kekurangan kami Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh Tuhan dalam kami memberi dan menjadi kami berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, inilah keberadaan kami Tuhan, dan setiap berkat yang telah kami berikan Tuhan, kiranya dapat menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Diaken Christine. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, firman kebenaran telah kita dengar. Nubuatan itu Bu Lulu, nubuatan, Ibu Pendeta, nubuatan. Itu spontan Ibu Pak Pendeta, jadi mari kita berdoa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita boleh dikuatkan, disegarkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan, oleh kesaksian pujian, kesaksian yang sudah disampaikan, semua yang sudah kita beri, kita percaya hari ini Tuhan memberkati kita melebihi apa yang kita pikirkan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita ingat kembali pokok-pokok doa kita, orang tua, semua saudara kita yang mungkin sementara sakit, mohon kesediaan nanti didoakan secara khusus Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Lydia dalam keadaan sakit, biar kita berdoa supaya dikuatkan juga orang tuanya yang di kampung. Tuhan memberkati, dalam hal ini papanya sakit paru-paru, Tuhan Bapak Ibu boleh mendukung dalam doa juga setiap kita, keluarga-keluarga kita, orang tua kita. Bu Lulu minta doa, bantu doa ibu saya yang lagi sakit kakinya. Oke, Pak. Ibu, orang tua dari Pak Gembala kita tetap berdoa, juga orang-orang tua, orang lansia yang ada di tempat kita doakan. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat ini yang akan dipimpin oleh Ibu Welma dan sekaligus doa berkat yang dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Lilis. Sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Tuhan adalah gembalaku. Silakan. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena
Benar Tuhan, Engkaulah gembala kami yang menuntun kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus, Tuhan kami, yang melawat kami pada saat ini sebagai jemaat Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Allah kami dalam nama Yesus, yang sudah memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai, gembala kami Pak Hizkia. Di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, buka segala rahasia firman-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, perlengkapi hamba-Mu ini dengan hal-hal besar yang Tuhan siapkan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pengabdian, dalam karyanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Pak Hizkia semakin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa mendengar semua pergumulan hidup dan kehidupan, masa depan, dan seluruh yang menjadi kerinduan hatinya. Kau buat segala sesuatu berhasil dalam kehidupan Pak Hizkia. Terima kasih, kami tetap berdoa di dalam nama Yesus bersama jemaat Tuhan untuk orang tua dari Pak Hizkia yang sementara sakit kaki. Kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini Tuhan menjamah Tuhan Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus, kaki daripada orang tua kekasih kami disembuhkan dan ada pemulihan. Terima kasih, berkenan juga dengan Ibu Pendeta Lydia yang sementara sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah bagian tubuhnya, memulihkannya oleh bilur-bilur darah Yesus. Ibu Lydia menjadi sembuh dan dipulihkan untuk bisa dapat beraktivitas kembali. Bagian tubuhnya yang sakit Tuhan Yesus jamah dan Tuhan Yesus urapi menjadi sembuh di dalam nama-Mu. Terima kasih orang tua kasih daripada Ibu Pendeta Lydia, ayah tercinta yang sementara sakit, dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus jamah paru-parunya, jamah seluruh tubuhnya, pulihkan, berikan kekuatan kepadanya, pulihkan kesehatannya. Terima kasih secara jasmani bahkan secara rohani, orang tua kekasih ini semakin pulih, dan kami sangat percaya ketika orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan dan berseru kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih seluruh keluarga kami, jemaat Given, keluarga kami jikalau ada yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat, orang tua yang sudah lanjut usia, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan mereka dimanapun mereka berada, masing-masing dengan pergumulan mereka, Tuhan Yesus mendengar. Terima kasih, kami berdoa juga untuk kami semua yang hadir pada saat ini secara online, masing-masing keluarga diberkati dalam nama Yesus. Masing-masing pribadi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing keluarga dengan pergumulan anak-anak, untuk sekolah mereka, Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus menjawab. Setiap usaha yang dilakukan, kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong dalam suasana yang masih menuju kepada yang lebih stabil lagi. Kami tetap percaya setiap pekerjaan dari jemaat Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang walaupun masih online, tapi biarlah sebagai orang tua, dasar-dasar firman Tuhan terus diberitakan untuk anak-anak walaupun mereka masih kecil, supaya mereka bertumbuh kepada hal-hal yang benar, yang takut kepada Tuhan, dan mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Para remaja, para pemuda, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka semua. Jika ada yang sementara mencari pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan membuka jalan. Walaupun suasana pandemik ini masih ada, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan membuka jalan. Tuhan Yesus akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang melimpah kepada setiap anak Tuhan, pada setiap pemuda-pemudi yang ada terlibat dalam jemaat Given ini. Terima kasih, ini doa kami serahkan jemaat ini khususnya dalam tangan Tuhan.
baik kami yang hadir saat ini secara online maupun nanti akan yang mendengar recording ini, diberkati dalam nama Yesus. Para simpatisan juga kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ada pembukaan untuk ke pos PI, Tuhan memberkati dan menolong supaya sungguh-sungguh jiwa-jiwa makin dekat kepada Tuhan dan Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk makin bertumbuh bersama-sama dengan jemaat Given. Terima kasih COC di Kemandoran yang sungguh makin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati semua keluarga yang terlibat dalam COC di Kemandoran supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, setiap firman Tuhan yang diberitakan di kegiatan COC biarlah sungguh-sungguh jatuh pada tanah yang subur, yang bertumbuh, yang mendatangkan dan menghasilkan buah yang sungguh-sungguh ada dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Bapak terima kasih sebagai persekutuan jemaat kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati baik pemerintah Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai tingkat RT. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Supaya bangsa negara kami dilindungi dari segala yang jahat. Segala pergolakan yang terjadi, apapun yang terjadi ada dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Keamanan di dalam negara kami taruh dalam tangan Tuhan. Kesehatan, pemulihan dari COVID-19 kami percaya Tuhan Yesus memberkati dan menolong negara dan bangsa kami. Di dalamnya kami sebagai masyarakat ajar kami supaya taat pada semua aturan. Terima kasih bila ada hal-hal kuasa-kuasa yang lain yang mencoba untuk merongrong persatuan dan kesatuan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan lindungi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ekonomi, kesehatan, bahkan seluruh aktivitas dari bangsa negara kami ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang sementara mungkin pekerjaannya dalam keadaan sulit kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong dan membuka jalan. Biarlah perekonomian Indonesia semakin baik dengan setiap usaha-usaha dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Supaya kami semua bertumbuh di dalam kendali Roh Kristus. Terima kasih, kami sangat percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami. Menjadi bangsa negara yang sungguh-sungguh menyatakan kehendak dan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalamnya ada gereja kami. Tuhan Yesus memberkati gereja di Indonesia. Tuhan Yesus menolong hamba-hamba Tuhan yang saat ini beribadah di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati firman Tuhan yang diberitakan biarlah makin menguatkan jemaat Tuhan di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Mungkin dalam kondisi saat ini ada jemaat-jemaat dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang mungkin saja mengalami bencana. Kami tidak tahu, kami berdoa Tuhan Yesus tolong mereka saat ini, mereka dalam pergumulan jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih banyak gereja-gereja yang tergabung dalam PGI, non PGI sekalipun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai gereja untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kuasa Roh Kristus menolong semua usaha dan semua pekabaran Injil di Indonesia, bahkan di dunia ini Bapak. Di daerah-daerah terpencil yang mungkin belum mengenal Kristus, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menggerakkan anak-anak-Mu untuk menyebar luaskan Injil, kabar sukacita, kabar damai sejahtera untuk orang-orang yang ada di daerah terpencil. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bersama-sama dengan Sinode GKSI yang sudah selesai bersidang. Tuhan memberkati hasil sidang supaya dapat disosialisasikan kepada seluruh jemaat yang tergabung dalam Sinode GKSI. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati para pemimpin dari ketua sinode, sekretaris, bendahara, bahkan seluruh pengurusnya sampai kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di GKSI. Biarlah Tuhan Yesus memberkati supaya melalui program-program yang dirancanakan sungguh-sungguh menjadi jemaat-jemaat yang misioner yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak. Kami berdoa untuk kesiapan
menyongsong perayaan Natal Jemaat Given, secara khusus Pak Indra dan para diaken yang akan saling berkoordinasi dengan Pak Gembala, Pak Iskia, Ibu Lydia maupun Ibu Lilis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat dalam mempersiapkan acara untuk Natal tanggal 5, bahkan persiapan juga untuk ibadah Natal 24. Kami serahkan dalam tangan Tuhan tempat, suasana, acara, cuaca, dan seluruh yang diperlukan. Tuhan menolong mereka supaya sungguh-sungguh kesiapan ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami serahkan persiapan Natal Jemaat Given dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk seluruh pergumulan kami saat ini yang naik dari hati kami yang paling dalam. Kasihani kami Tuhan, dengarkanlah kami, ampuni salah dan dosa kami. Setiap persoalan sekecil apapun yang ada di hati kami saat ini, kami sangat percaya Tuhan Yesus mendengar kami. Kami ingat hari ini Riko yang berulang tahun juga, Tuhan memberkati supaya dengan bertambahnya 1 tahun usia, semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal lain yang mungkin belum kami ucapkan, kami berdoa Tuhan Yesus mendengar kami. Keluhan yang setiap kali kami naikkan kepadamu. Ucapan syukur dan doa kami ini, kami taruh di atas mezbah Tuhan dengan suatu keyakinan bahwa Allah sanggup bertindak melebihi apa yang kami pikirkan dan apa yang kami minta. Ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bahwa berkat daripada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati seluruh kehidupanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, biarlah dibuatnya berhasil dan menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah keluar pintu masuk rumahmu, berkat pemeliharaan Allah Bapa akan menyertai mulai hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Dia datang kembali, menjemput kita saleh-salehnya untuk memerintah bersama dengan Dia di langit baru, bumi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa terima kasih.